Kata korupsi tidak asing lagi di telinga orang, khususnya seseorang yang bertempat tinggal di Indonesia. Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah umum yang berlaku di masyarakat. Korupsi di Indonesia telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Melihat realita dan fakta tersebut, timbul public judgment bahwa korupsi adalah manifesta budaya bangsa. Telah banyak usaha yang dilakukan untuk memberantas korupsi, namun sampai saat ini hasilnya masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Sesaat lagi kelompok kami akan menayangkan video dengan tema anti korupsi. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang korupsi. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu nih tentang arti korupsi itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Kalau menurut Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan dengan maksud untuk memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Nah, dari dua pengertian tersebut, kita dapat melihat nih bahwa korupsi itu sangat merugikan, baik untuk negara maupun untuk kehidupan rakyat. Maka dari itu, korupsi merusak sendi-sendi perekonomian negara yang berujung pada kesengsaraan dalam kehidupan rakyat banyak. Maka dari itu, korupsi dianggap sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang harus dituntaskan secara luar biasa juga. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 3 buah pasal dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ke-30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya telah dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, kerugian keuangan negara. Kedua, suap menyuap. 3, penggelapan dalam jabatan. 4, pemerasan. 5, perbuatan curang. 6, benturan kepentingan dalam pengadaan. 7, gratifikasi. Selain bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan tadi, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah yang pertama, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. 2, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. Ketiga, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. 4, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. 5, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Yang keenam, saksi yang membuka identitas pelapor. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, peraturan pemerintah untuk mengatur tindak pidana korupsi atau pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia, diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 atau yang biasa disebut sebagai Undang-Undang Tipikor. Undang-Undang Tipikor disahkan dan ditetapkan pada tanggal 21 November tahun 2001. Mulai berlakunya itu sejak tanggal penetapan tersebut. Undang-undang ini menegaskan bahwa tindak pidana korupsi itu tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi merugikan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Nah, tak lupa memiliki tujuan yang sangat baik untuk kedepannya jika terjadi tindak pidana korupsi. Yang pertama, undang-undang ini menjamin bahwa kepastian hukum itu penting. Yang kedua, menghindari keberagaman penafsiran hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan hak-hak sosial maupun perlindungan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dan tak lupa perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Lalu ada beberapa pasal yang sangat krusialnya itu bisa dibilang karena di sini membuat para koruptor itu menjadi takut. Yang pertama ada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor berisi tentang koruptor dapat dihukum
seumur hidup dan paling singkat 4 tahun, paling maksimal hukuman atau paling lama 20 tahun, serta minimal denda 200 juta dan maksimal denda sebesar 1 miliar. Lalu ada pasal 3 Undang-Undang Tipikor, para koruptor yang menyalahgunakan wewenangnya itu dapat dipidana dengan pidana seumur hidup maupun pidana yang paling singkat atau penjara selama 1 tahun dan paling lama 20 tahun, serta tak lupa ada dendanya paling kecil 50 juta dan paling besar yaitu 1 miliar. Sedangkan orang yang sengaja mencegah secara langsung atau tidaknya tindakan penyidikan, penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan akan mendapatkan ganjaran, yaitu dapat dipidana. Pidananya itu masuk dalam pasal 21 Undang-Undang Tipikor yang berisi pelaku akan dipidana paling singkat yaitu 3 tahun dan paling lama yaitu 12 tahun. Dan ada beberapa denda yang paling kecilnya itu 150 juta dan paling besarnya 16 juta. Nah, dari sekian pasal bisa kita tahu bahwa pasal-pasal tersebut memiliki hukuman dan denda yang sangat berat. Maka dari itu penetapan Undang-Undang Tipikor ini diharapkan dapat mencegah tindak pidana korupsi atau mengurangi tingkat korupsi yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang sekiranya dapat menghambat atau mencegah terjadinya perilaku korupsi di negara Republik Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan adanya 6 faktor. Yang pertama adalah filosofi, rasionalitas, kepastian, dan juga kejelasan dari tiap legislasi dan juga regulasi antara lain seperti perizinan, pengadaan barang dan jasa, hingga analisis dampak lingkungan atau AMDAL tentang tata ruang dan investasi yang harus jelas dan juga pasti. Kemudian yang kedua, mentalitas, integritas, kompetensi atau kualitas dan juga komitmen dari aparatur negara yang tegas, berani, dan juga tidak takut mati. Ketiga, budaya masyarakat yang menolak atau tidak permisif terhadap perilaku korupsi. Kemudian yang keempat, peran teknologi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan juga akuntabel, seperti transaksi perbankan, teknologi CCTV, tender online, dan lain-lain. Yang kelima, penegakan hukum antara lain sanksi yang berupa pemiskinan pelaku korupsi. Dan yang keenam, kepemimpinan nasional yang kuat dan tegas tanpa toleransi terhadap mafia anggaran, mafia proyek, dan juga penjahat. Sekian dari saya, terima kasih. Sekarang saya akan membahas mengenai faktor pendukung terjadinya korupsi. Secara garis besar, faktor pendukung terjadinya korupsi dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri terjadi karena sifat manusia itu sendiri, yaitu sifat rakus manusia, lalu gaya konsumtif, dan moral yang kurang kuat. Lalu saya akan membahas mengenai faktor eksternal, di mana faktor eksternal sendiri terbagi menjadi 4, yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Di sini faktor politik terjadi ketika instabilitas politik, yaitu ketika politisi mempunyai hasrat untuk terus mempertahankan kekuasaannya. Lalu ada faktor hukum, di mana faktor hukum sendiri dapat dari dua aspek, yaitu aspek perundang-undangan ataupun lemahnya dalam penegakan hukum, di mana mudah sekali ditemukan aturan-aturan yang diskriminatif atau tidak adil. Lalu yang ketiga ada faktor ekonomi. Di sini seseorang mungkin karena pendapatan atau gajinya tidak dapat memenuhi kebutuhannya, terpikirkanlah untuk melakukan suatu tindak korupsi di mana dapat menguntungkan dirinya dan dapat memenuhi suatu kebutuhannya. Dan yang terakhir ada faktor organisasi. Di sini faktor organisasi dapat dilihat karena kurang adanya teladan dari pemimpin, kurangnya pengawasan, dan tidak adanya kultur organisasi yang benar. Sekian dari saya, terima kasih. Korupsi adalah hal yang konstan dalam masyarakat dan terjadi di semua peradaban. Korupsi mewujud dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak, baik pada ekonomi dan masyarakat luas. Berbagai penelitian maupun studi komprehensif soal dampak korupsi terhadap ekonomi dan juga masyarakat luas telah banyak dilakukan hingga saat ini. Hasilnya, korupsi jelas menimbulkan dampak negatif di antara penyebab paling umum korupsi adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional dan moralitas, serta kebiasaan, adat istiadat, tradisi, dan demografi. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan juga mempengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi.
Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan, dan akibatnya kualitas hidup seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih. Terdapat 3 strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah strategi represif, yang kedua adalah strategi perbaikan sistem, dan yang ketiga adalah edukasi dan kampanye. Dalam strategi represif adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Hampir sebagian besar kasus korupsi terungkap berkat adanya pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting untuk diteruskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam strategi ini, tahapan yang dilakukan adalah yang pertama, penanganan laporan pengaduan masyarakat, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan proses verifikasi dan penelahan. Yang kedua adalah penyelidikan, ketiga adalah penyidikan, keempat adalah penuntutan, dan kelima adalah eksekusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu ada strategi yang kedua, yakni perbaikan sistem. Berbicara mengenai perbaikan sistem, banyak sistem yang diterapkan di Indonesia memberikan peluang tindak pidana korupsi. Sistem yang baik bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Maka dari itu, perlu adanya perbaikan sistem. Misalnya, yang pertama, mendorong transparansi penyelenggaraan negara. Seperti yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni KPK menerima laporan LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan juga gratifikasi. Yang kedua, memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Yang ketiga adalah memodernisasi pelayanan publik dengan cara online dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif. Selain kedua strategi tersebut, juga ada strategi yang dinamakan edukasi dan kampanye. Edukasi ini dan kampanye merupakan suatu bentuk strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak dari korupsi tersendiri. Edukasi dan kampanye mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, namun juga bagi anak-anak di usia dini, taman kanak-kanak, dan dari sekolah dasar. Hal ini dilakukan agar pola pikir anak-anak dan masyarakat dapat berubah dan tidak mau melakukan korupsi ke depan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Transparansi Global, saat ini Indonesia menempati peringkat ketiga negara dengan kasus korupsi terbanyak di Asia Tenggara. Hal ini harus segera diatasi oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Pentingkah pendidikan anti korupsi diberikan di perguruan tinggi? Jawabannya adalah sangat penting. Mengapa? Karena di masa depan, generasi mudalah yang akan menjadi pemimpin negara kita. Untuk itu, penting diberikannya pendidikan anti korupsi sedari sekarang. Mereka, para generasi muda nantinya akan dipersiapkan menjadi agent of change bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas korupsi. Apa sih manfaat diberikannya pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi? Manfaat yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap korupsi. Kita semua ketahui, pendidikan mengenai korupsi tidak diberikan saat kita duduk di bangku SD, SMP, maupun SMA. Dengan diberikannya pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, ini dapat menambah pengetahuan mahasiswa mengenai korupsi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap bahaya dari korupsi. Dengan diberikannya pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, mahasiswa dapat mengetahui apa saja bahaya jika kita melakukan korupsi dan apa saja dampak yang timbul jika kita melakukan korupsi.
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa dan mahasiswa tidak akan melakukan korupsi. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada mahasiswa. Setelah diberikan pengetahuan dan mahasiswa tahu mengenai bahaya dari korupsi, mahasiswa diharapkan dapat ikut serta menggerakkan gerakan anti korupsi demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas dari korupsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kasus korupsi benih lobster yang terjadi pada Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait perizinan tambak, usaha, dan pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu 25 November tahun 2020. KPK menduga Edi menjadi salah satu pihak penyelenggara negara yang menerima uang terkait ekspor benih telur lobster. Atas dugaan tersebut, KPK juga menetapkan 6 orang lain sebagai tersangka. KPK menduga pihak penerima uang memberikan tarif daya angkut untuk ekspor benih lobster sebesar Rp1.800 per ekor. Uang tersebut diduga digunakan untuk pembelian sejumlah barang mewah di luar negeri. Saat itu, Edi baru saja mendarat dari perjalanan dinas ke Hawaii, Amerika Serikat. Istrinya Isrosita Dewi dan 6 orang dari rombongan KKP juga turut diamankan dalam operasi tangkap tangan itu. Juga ada 9 orang yang diamankan pada penangkapan di kediamannya masing-masing. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan total ada 17 orang ditangkap. KPK turut mengamankan beberapa bukti dalam OTT tersebut, seperti tas, baju, hingga jam bermerek dan ATM atas nama tersangka. Siang setelah Edi ditangkap, sejumlah penyidik KPK terpantau mendatangi kantor KKP di Jalan Medan, Jakarta Pusat. Setidaknya 5 penyidik memasuki gedung dengan membawa alat segel dan beberapa berkas. Edi meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto atas kasus ini. Dia mengakui telah berkhianat, sedangkan pihak KKP hingga istana belum berbicara banyak soal OTT yang menjerat pria kelahiran Magelang tersebut. Dalam keterangannya, siang kemarin Presiden Joko Widodo menyatakan kepercayaannya kepada KPK dalam menangani kasus tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh dari tindak pidana korupsi yang baru-baru saja ini dilakukan, yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial terkait dengan bantuan sosial atau bansos. Jadi, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membongkar dugaan korupsi dalam bantuan sosial atau bansos di Kementerian Sosial atau Kemensos. Menteri Sosial Juliari Peter Batubara bahkan turut ditetapkan sebagai tersangka karena dia diduga menerima fee dengan total 17 miliar dari potongan 10.000 per paket sembako. Kasus itu ironi di tengah pandemi karena seorang pejabat negara memotong dana bantuan di tengah masyarakat yang kesusahan, mulai dari ada yang PHK, pengangguran, perusahaan gulung tikar, rakyat tidak bisa makan, dan lain sebagainya. Jadi dalam anggaran pemerintah itu untuk pemulihan ekonomi nasional sebesar 695 triliun yang untuk 2020. Alokasi PEN di sektor perlindungan sosial memiliki pagu anggaran sebesar 203 triliun, di mana 128 triliun berada di Kementerian Sosial, sehingga secara keseluruhan pada anggaran Kemensos pada tahun ini mencapai 134 triliun. Sedangkan pada awal penganggaran Kemensos hanya dijatah sekitar 62 triliun. Berdasarkan temuan KPK, korupsi yang dilakukan oleh Juliari dan anak buahnya diawali dengan adanya pengadaan barang berupa bansos dalam rangka penanganan COVID-19. Bantuan tersebut berupa paket sembako dengan nilai 5,9 triliun. Totalnya tercatat ada 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan sebanyak 2 periode. Untuk memenuhinya, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara itu menunjuk MJS dan AW sebagai pejabat pembuat komitmen PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut. Proyek pengadaan bansos ini dilakukan penunjukan langsung pada para rekanannya. Akhirnya MJS dan AW menunjuk beberapa rekanan, namun ketentuannya adalah setiap paket bansos akan memberikan fee sebesar 10.000 per paketnya. Lalu periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sekitar 8,8 miliar. Uang tersebut diduga akan diserahkan ke Juliari. Uang 17 miliar tersebut selanjutnya dikelola oleh Eka dan SN yang diduga orang kepercayaan Juliari. Kemudian uang tersebut digunakan untuk membayar berbagai keperluan pribadi sang Mensos ini. Kasus korupsi ini dapat dikelompokkan menjadi kelompok korupsi penggelapan dalam jabatan karena dalam pelaksanaannya Mensos Juliari bersama jajarannya mengakali dana bansos COVID-19 senilai 300.000 untuk dikorupsi sebesar 10.000 tiap paketnya. Berarti pejabat pemerintah yang bersangkutan telah mengakali atau menggelapkan laporan keuangan.
Kasus korupsi ini juga dapat tergolong menjadi kelompok benturan dalam pengadaan karena dalam kasus ini MJS dan AW melakukan penunjukan secara langsung rekanan kontrak pengadaan secara tidak transparan dan memberikan fee sebesar 10.000 tiap paketnya.